bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin. Udah merah hati. Siap. Udah dalam hati ini mulai. Udah selesai. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Patan masih sakit ya? Iya. Kita doakan semoga Patan segera sembuh dan bisa kembali sekolah bersama kita. Ya, anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita nyanyi dulu untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme. Kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Berdiri semuanya. Ya, pakai gerakan ya. Ya, Kamila silakan pimpin. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih Akila dan teman-teman. Oke, baik anak-anak, kita breathing supaya kita semangat. Ya, silakan maju ke depan, yang lainnya juga mengikuti berdiri. Kita breathing, ya. Masih ingat ya, breathing. ABC sebenarnya. Ya. Oke, semuanya berdiri. Mari kita gerak. Oke, ABC sebenarnya. ABC sebenarnya. Maju, maju, mundur, mundur, kanan, kanan, kiri, kiri. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian. Lagi, ikuti perintah Bu Sati. ABC sebaliknya. ABC sebaliknya. Maju, mundur, mundur, maju, kanan, kiri, kiri, kanan. Tangan ke semuanya. Oke, terima kasih. Oke, sudah siap belajar hari ini? Hari ini Bu Santi akan memberikan materi tentang coding, ya, tentang coding. Kalau kemarin sudah belajar apa itu coding, coding itu kode atau perangkat untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya dengan komputer, tapi juga tanpa perangkat komputer. Nah, sekarang kita akan belajar berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Sudah pernah mendengar? Belum. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ya, sebelum dimulai pelajaran kita akan belajar ini ya, tujuan pembelajarannya. Kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Tujuannya adalah hari ini menjelaskan pengertian komputasional. Yang kedua nanti akan dijelaskan contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Yang ketiga nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dari yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, apa sih berpikir komputasional itu, Akila? Saya berpikir bisa untuk menyelesaikan masalah. Ya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita secara sistematis. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Ya. Lalu yang kedua, di dalam berpikir komputasional nanti ada yang namanya prinsip-prinsip. Ada empat prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah algoritma. Yang kedua adalah abstraksi. Yang ketiga apa? Pola. Ya. Yang keempat adalah deklarasi. Baru mendengar ya? Tapi sebenarnya kalian dalam belajar sudah sering melakukan keempat ini, ya. Tapi istilahnya ini baru ya. Next. Nah, apa sih pentingnya berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu pasti yang pertama bisa membantu
menghemat waktu. Dan juga kita bisa beradaptasi dengan teknologi, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman gadget, pegangannya sudah HP, ya. Kita sudah dituntut untuk apa-apa serba teknologi belajar. Misalkan kalian yang sering kalian buka untuk membantu belajar apa, misalnya apa? GPT, cek GPT, udah pernah ya? Oh bagus, masa. Terus apa lagi? AI, YouTube, ya apa? Ada juga TikTok, ya. Tidak hanya hiburan aja, tapi juga bisa untuk apa? Informasi-informasi penting, ya. Ya. Lalu 4 dasar berpikir komputasional tadi, ya. Ya, abstraksi, algoritma, pengenalan pola, dekomposisi. Ini pengertiannya, ya. Abstraksi itu adalah fokus pada yang informasi penting aja, ya, informasi penting, ya. Terus algoritma itu menyusun atau membuat langkah-langkah penyelesaian, ya. Terus kemudian pengenalan pola itu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang mudah dipecahkan. Lalu dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil, ya. Nanti Bu Santi akan praktek salah satu prinsip komputasional, ya. Ada contoh-contohnya. Ya, ini contohnya. Contoh abstraksi. Ya. Contoh abstraksi ini juga sudah sering kalian lakukan sehari-hari. Misalnya kalian membaca Dena atau membuat Dena. Rute sekolah, ya, perjalanan dari rumah ke sekolah, ya. Nah, di dalam abstraksi ini itu hanya fokus pada jalur utama dan pilih paling dekat, ya, paling detail jalannya, ya, tidak usah muter-muter, ya. Nah, ini berpikir komputasional, ya. Lalu contoh algoritma. Nah, ini juga sudah sering kalian lakukan pada pelajaran apa? Bahasa Indonesia, pinter. Bahasa Indonesia kemarin sudah ada tugas PR, ya, membuat langkah-langkah membuat masakan, ya, langkah-langkah membuat karya. Nah, itu contoh dari algoritma, ya. Nah, ini ada contoh merebus air. Nah, nanti kita praktek, ya, ada tugasnya, ya. Next, lalu apa contoh pengenalan pola? Nah, ini sudah di pelajaran apa? Di pelajaran apa? Matematika. Pola, ya. Pola kelipatan 3. Nah, ini kan berpola, ya. Terus kemudian pola bangun daftar. Ini ada juga untuk melatih kecerdasan kritis. Ada juga gamenya namanya Shake Partner. Nanti kita akan bermain bersama, ya. Setelah segitiga, lalu lingkaran, setelah lingkaran segi 4, setelah segi 4 apa? Nah, ini ada gamenya. Terus kemudian pola ini juga bisa membantu memprediksi langkah selanjutnya, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah contoh dekomposisi. Apa, Nak? Dekomposisi. Apa dekomposisi? Dekomposisi itu menyelesaikan masalah, contohnya membuat acara-acara, ya, membuat acara sekolah, dari mulai menentukan tema, membentuk panitia, terus menyusun anggaran, lalu terakhir menjalankan kegiatan, ya. Nah, ini juga sudah pernah kalian lakukan, ya. Misalnya ingin tampil kegiatan besok di Maulid Kaibi, ya kan? Temanya apa, ya? Terus kostumnya apa? Terus latihan, baru menyusun apa sih yang disampaikan nanti acaranya, baru menjalankan kegiatan. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah? Contoh-contoh prinsip dalam berpikir komputasional ada 4 tadi apa? 1. Abstraksi. Algoritma. Alhamdulillah sudah paham, ya. Nah, sekarang Bu Santi akan membagi tugas kelompok. Setelah nanti kamu diskusikan bersama-sama, nanti maju ke depan, ya. 3 orang atau 4 orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Nah, hari ini LK-nya adalah praktek untuk menyusun langkah-langkah. Berarti masuk ke mana? Masuk ke mana? Algoritma. Nah, ini tugasnya. Tugasnya dibagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, Talita, kelompok 3, kelompok 4.
Ya, ya, ini kita bikin yang tadi Ibu sebut. Ya, dibuat sesuai dengan kelompoknya yang di papan tulis di sini. Satu apa tidak usah digambar. Ayo, mulai dari sekarang Bu Santi beri waktu 5 atau 7 menit. Yuk diskusikan. Ya. Apa ini kelompoknya? Kelompok Arika membuat teh manis. Langsung nomor 1 aja. 1 siapkan. Teh manis. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah selesai anak? Sudah, alhamdulillah ya. Oke, baik, kembali ke kursi masing-masing. Kalau sudah, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 dulu silakan. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan hasil diskusi kita. Petunjuk rahasia jus sehat. Pilihlah buah yang sehat. 2. Persiapkan buah dengan bersih. 3. Cucilah buah dengan bersih. 4. Potonglah buah-buahan. 5. Masukkan buah ke blender. 6. Blenderlah hingga halus. 7. Sariklah jus. 8. Tambahkan es atau madu. 9. Sajikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 membuat petunjuk langkah-langkah jus sehat. Baik, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyebutkan hasil diskusi kita. Cara membuat nasi goreng. 1. Siapkan alat seperti penggorengan dan siapkan bahan-bahan seperti nasi dan lain-lain. 2. Panaskan minyak goreng. 3. Masukkan telur dan bawang aduk. 4. Masukkan nasi dan tambahkan seperti kecap. 5. Lalu nasi goreng yang disajikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak, sudah bagus semuanya dari hasil diskusi kalian. Beri aplaus sekali lagi untuk kalian. Ya, sudah paham ya algoritma. Nah, sekarang Bu Santi akan memberikan tugas LKPD mandiri. Nah, ini juga masih contoh termasuk algoritma di grid. Jadi tidak menyusun langkah-langkah membuat, tapi kita akan mencari harta karun yang hilang. Nah, nanti kalian diminta untuk membantu Kapten Gona menemukan rute paling tepat agar tidak terjebak dalam ada rawa, ada batu, ada tanda tanya. Nah, X ini adalah tempat harta karunnya. Nah, kalian diminta Kapten Gona mencari rute yang paling dekat. Keterangannya ada, petunjuk instruksinya. Nah, nanti kalau ada panah ke sini, panah kanan itu artinya maju
satu kota. Nah, kalau kamu lihat ini kata asal tidak terjebak dalam rawa dan batu. Kamu kemana? Setelah ke kanan, bawah. Ke bawah. Panah bawah. Panah bawah itu artinya ke bawah, ya. Lalu kemana lagi? Ke bawah lagi. Kemana lagi? Ke bawah. Nah, dan seterusnya. Jangan sampai terjebak dalam rawa dan batu. Bisa? Bisa. Ya. Nanti kalian menuliskan instruksi langkah-langkahnya demi langkah agar Kapten Dona bisa mencapai di titik E. Bisa nggak, anak? Bisa. Nah, inilah yang disebut contoh algoritma dalam berpikir komputasional, ya. Oke, baik. Tugasnya ini kalian kerjakan. Masing-masing. Kerjakan, boleh dikerjakan jawabannya di buku tulis, ya. Buku tulis bahasa Indonesia. Kanan, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah gitu, ya. Hah? Apa sayang? Ibu. Ya, nanti. Kenapa sayang? Oh, belum dapat. Ya. Di buku tulis saja jawabannya. Ini gambarnya. Ya, ini gambarnya. Oke, dibagi. Nah, udah apa belum? Udah. Jawabannya di buku tulis. Oke, kalian tulis. Nah, kalian tulis. Nanti kapten kanan, di mana aja, ya. Sudah paham? Tulis di buku tulis. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, dikumpulkan di kelompoknya, nanti bisa diambil, ya. Oke, dikumpulkan di ketua kelompoknya, bawa sini sayang. Arina. Nah, gampang nggak? Gampang nggak, Sa? Ya, gampang juga, ya. Dikumpulkan Arina. Kelompok 1 sudah selesai. Terima kasih. Oke. Bagaimana? Tadi ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Kita bahas, ya. Kapten Dona ke kanan, bawah, baik, saatnya kita kuis. Nah, Bu Sati akan mengajak kalian untuk melakukan kuis, ya, dari soal-soal materi yang sudah kita pelajari IPAS, ya. Nanti maju ke depan. Nah, ini adalah contoh penggunaan teknologi, ya. Setelah itu nanti kita nonton video, ya. Oke, maju ke depan, Akila. Nah, yuk. Pilih sini bola. Nah, lawan kata makan. Nanti kita buka bareng-bareng, kalau betul beri tepuk tangan, ya. Lawan kata makan adalah berikutnya. Maju ke depan. Ya, dibaca. Ibu kota Indonesia.
nggak apa-apa. Alat pernapasan manusia, pilih mana? Ya, pencet paru-parunya. Nah, berikutnya maju ke depan. Naik, panas, nggak apa-apa. Maju ke depan, naik ya. Mana mau? Ya. Betul, ya. Jadi, setelah kalian pelajari materi hari ini, yang bisa kalian simpulkan adalah apa? Berpikir komputasional itu bagaimana? Kita bisa memecahkan suatu masalah. Ya, kita bisa memecahkan suatu masalah. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Apa maksud? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Iya, memecahkan masalah-masalah menjadi bagian yang kecil. Nah, yuk. Apa lagi? Mencari informasi yang penting. Mencari informasi yang penting. Apa lagi? Meningkatkan keterampilan kreativitas. Ya, meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Apalagi kita bisa berpikir secara kritis. Oke, baik. Anak-anak, itulah kesimpulan materi hari ini. Jadi, intinya teknologi itu sangat membantu kita dalam memecahkan kehidupan sehari-hari jika kita bisa menggunakan secara bijak. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita sudah melaksanakan 4 prinsip atau 4 dasar tadi berpikir komputasional. Kita diulang 4 prinsip berpikir komputasional tadi apa? 4. Abstraksi. Abstraksi. 2. Alhamdulillah. Sudah paham ya anak-anak ya? Ya. Baik, nanti di rumah ketika kalian pegang handphone, nanti kalian belajar untuk apa? Belajar untuk mendesain, kemudian mengedit, kemudian membuat langkah-langkah, bisa menggunakan IT pakai ChatGPT, AI ya. Terus pakai apa lagi? Media-media sosial lainnya. Kalian bisa mencari informasi penting ya. Cukup ini aja materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin.